Mari kakak-kakak kita lanjut pertemuan modul 1.5 yang tertunda, yang kemarin dijadwal harusnya hari Sabtu karena Ervin juga menenggang. Kakak-kakak kelihatannya banyak kesibukan kalau di hari Sabtu dan Minggu, dan saya pun juga iya. Ada yang kuliah, ada yang ke ladang dan lain sebagainya, makanya Ervin ambil kebijakan saja diganti di hari Senin. Karena juga due date-nya pun masih di hari Rabu kalau nggak di hari Selasa, makanya Ervin berani untuk Ervin mundurkan. Tetapi kalau due date-nya di hari Sabtu juga atau dari Minggu, Ervin nggak berani. Ya, mungkin itu Kak. Jadi nanti saling kerjasama aja. Kalau Ervin bagaimana baiknya, yang penting kakak bisa ikut hadir semua dan tidak mengganggu acara yang lainnya. Oke Kak, kita lanjut ya Kak ya. Kita masuk di modul 1.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Ya, saling kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Kak. Untuk biasa Kak, sebelum kita memulai, mari kita untuk memimpin doa dulu Kak. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada Kak, kelas Kak, bantuannya Kak untuk mengimami kita siang hari ini Kak. Kita limpahkan ke Kak Erit. Kak Erit mimpinnya dulu Kak. Oke Kak. Kak Erit. Ya, baru gabung langsung dapat tugas. Iya, mantap. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, semoga kegiatan kita ini diberkahi dan kita membawa pembelajaran penting untuk hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita kembalikan ke Fasil. Silakan Kak Ervin. Oke Kak, terima kasih Kak Erit dan Kak Almen dan kakak-kakak semuanya. Kita lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Kak, kesepakatan kelas kita bersama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak. Selanjutnya, di sini kakak tujuan di sesi kita kali ini Kak. Kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah kakak kemarin kerjakan tugas-tugasnya di LMS, itu berkaitan dengan kita yang kita bahas siang hari ini Kak. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita Kak, yang pertama nih backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka Kak. Dan nantinya seperti biasa Kak, ada kita dibagi kelompok untuk membahas tentang kegiatan kita siang hari ini. Nanti kita kelompok, kita bahas bersama, kita diskusi bersama, kita memberikan umpan balik bersama, dan nanti kita ambil kesimpulannya bersama-sama nanti di akhir sesi. Ini Kak, aktivitas pertama yaitu yang seperti Ervin bilang tadi, berbuat desain adalah pengembangan kurikulum PJOK. Barangkali Kak, di antara kita ada yang sudah familiar dengan backward design Kak, ada pula yang masih baru namanya. Walaupun kita semua tahu, pasti kita sudah pernah melaksanakannya atau melakukannya, cuma kita baru tahu kalau bahwasanya namanya seperti itu atau backward design seperti ini Kak. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang Kak di dalam studi organisasi, dalam pendidikan di Indonesia backward design baru saja major digunakan beberapa tahun belakangan ini Kak. Khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum baru kita Kak. Ini banyak sekali yang harus kita pelajari di kurikulum Merdeka, walaupun sudah familiar kita laksanakan tiap harinya di dalam pelajaran PJOK khususnya. Cuma
Di dalam kurikulum merdeka ini ada poin-poin penting untuk memantapkan bagaimana pembelajarannya lebih bermakna dan yang lebih berpusat kepada peserta didik. Dalam konteks pembelajaran, kakak-kakak, Bright Design ini adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran, Bright Design juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan kata Bright Design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi dalam Bright Design ini kakak, kita mengidentifikasi beberapa aktivitas dalam peserta didik. Nanti bisa kita rangkum menjadi sesuai dengan kurikulum dan sesuai capaian pembelajaran yang kita inginkan, kakak. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi dengan peserta didik dan rekan sejawat supaya apa yang kita inginkan tercapai sesuai dengan kurikulum merdeka kita ini, kakak. Ini kakak-kakak, silahkan diisi di kolom chat, kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kakak-kakak, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK, kakak? Seperti yang sedikit Ervin ulas tadi tentang Bright Design, sekarang kita rujukan ke kurikulum PJOK. Tadi kita di kurikulum merdeka tuh umum, sekarang kita kerucutkan lagi ke khususnya di PJOK, kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK, khususnya di PJOK, kakak? Ervin kasih waktu 5 menit saja untuk memberikan skala, kak, dari angka 1 sampai 10, kak. Silakan diisi di kolom chat, kak. Untuk waktunya dipersilakan, kak. Kak Almen baru di angka 7. Kak Erit di angka 6. Kak Disman 5,5. Di sini udah ada beberapa kakak yang mengisi. Jujur saja juga Ervin di sini juga masih belajar dan memahami tentang kurikulum PJOK, kak. Banyak juga PR dari Ervin untuk memperbaiki diri Ervin. Di sini ada Kak Almen di angka 7, Kak Erit di angka 6, Kak Tania di angka 5, Kak Disman Hari di 5,5, Kak Ahmad ke 5. Ini dimohon Kak Disman buka berbaginya, Kak. Kenapa Kak Disman mengisinya 5,5 nih, Kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan PKG PJOK dan Mas saya. Ini waktunya fasilitator. Kenapa saya memilih memahami itu 5 karena ini sudah masuk ke 13 tahun. Memahami ini cuma melanjutkan dari gimana perangkat ajar itu yang saya lanjutkan. Kemudian cara mengajar itu belajarnya di YouTube atau di media yang lain. Jadi itu makanya pemahaman saya mengenai PJOK 5. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Disman berbaginya. Mari kita berikan aplaus dan jempolnya. Memang benar Kak, di kurikulum Merdeka ini banyak hal-hal baru yang kita dapatkan Kak. Contohnya kalau kami di Tiumang Kak, kemarin juga ada penyamaan persepsi Kak tentang kurikulum PJOK. Kami di sini belajar bersama-sama untuk menyamakan persepsi dan penyusunan perangkat ajar Kak. Karena perangkat ajar sekarang ada pembaruan, sedangkan yang kemarin saja yang kurikulum Merdeka yang baru mungkin belum terlalu paham dan ternyata sekarang ada pemantapan lagi. Nah, oleh karena itu kemarin solusinya di Kecamatan Tiumang Kak Diepin, kami bersama-sama kumpul guru PJOK di KKGO itu Kak tentang penyamaan persepsi kurikulum PJOK dan bagaimana penyusunan perangkat ajar yang sesuai dan benar menurut kurikulum Merdeka kita ini Kakak. Jadi memang ya Kak, ini PR kita bersama. Kita sama-sama masih belajar tentang kurikulum PJOK ini Kak. Apalagi kurikulum PJOK-nya ditautkan lagi ke kurikulum Merdeka Kak. Kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru Kak. Walaupun toh nantinya banyak juga kegiatan di kurikulum Merdeka ini sudah sangat familiar Kak kita laksanakan. Cuma mungkin karena ini adalah kurikulum baru, kita belum mantap saja untuk melaksanakannya dan penyusunan modul ajar serta perangkat ajar Kak. Karena Ervin juga masih baru, jadi Ervin juga banyak belajar dengan senior-senior dan berbagi dengan senior-senior bagaimana penyusunan perangkat ajar, modul ajar, dan cara pembelajaran di kurikulum PJOK sesuai dengan kurikulum Merdeka kita Kak, kurikulum baru kita nih Kak. Terima kasih Kak Disman berbaginya. Lanjut. Di sini rata-rata Kak Ahmad Siregar juga 5, Kak Faisal Rahman juga 5. Ini kelihatannya yang lebih tinggi nih Kak Almen nih. Coba Kak Almen dimohon berbaginya Kak. Kelihatannya Kak Almen yang sudah memahami nih di angka 7. Mohon berbaginya Kak, supaya yang kami ini bisa ikut tersalurkan ya, ikut ilmunya kepada Kak Almen. Mohon berbaginya Kak. Baik, terima kasih Kakak. Karena sesuai dengan pertanyaannya tadi Kak kan, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 kan begitu. Ya Kak. Kira-kira pemahaman kita sudah di angka berapa terkait dengan kurikulum PJOK ini gitu kan. Saya rasa teman-teman hampir sama juga tuh Pak, cuman karena bimbang-bimbang aja milih berapa gitu kan. Akan tetapi karena kita sudah menjalankan malahannya, bahkan ada beberapa sekolah sudah menjalankan selama 3 tahun sudah 3 tingkat malahan kurikulum Merdeka ini, dan juga rasanya Mas Raya tidak ada lagi rasanya kalau tidak menjalankan kurikulum Merdeka, walaupun ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, bahkan ada yang sudah tingkat, rasanya tentang kurikulum Merdeka di PJOK ini sudah banyak yang paham, termasuk
sistem pembelajarannya yang berdiferensiasi, kemudian juga KSE-nya, termasuk juga intinya sesuai dengan filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara kita bahwa pembelajaran sekarang itu harus berpihak kepada murid begitu. Termasuk juga materi yang sudah kita pelajari ini aspek-aspek seperti backward design itu kompetisi dasar, strategi pengajaran dan penilaian dalam konteks pendidikan jasmani juga sudah kita baca. Jadi kalau dipresentasikan rasanya tidak masalah juga kita bikin 6, 7 ataupun 5 begitu. Namun kalau 8, 10 mungkin belum, karena kemungkinan masih terdapat beberapa aspek teknis ataupun berupa kebijakan yang terbaru yang lebih spesifik di tingkat nasionalnya mungkin atau regionalnya yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi terkait kurikulum Merdeka di mata pelajaran PJOK ini Kak, termasuk peraturan terbaru atau pendekatan yang sangat khusus dalam konteks ini gitu. Barangkali begitu Kak, makanya saya mengambil di angka 7 tadinya gitu, karena sedikit banyaknya kita sudah pernah membaca, sudah mendengar, bahkan sudah menjalankan malahan di sekolah kita masing-masing terkait kurikulum ini. Setidaknya sudah mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi gitu terhadap modul kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Bahkan juga KSE juga sudah kita coba laksanakan begitu. Sekolah yang sudah memakai kurikulum Merdeka rasanya sudah menjalankan hal yang demikian. Mungkin itu Kak, terima kasih banyak. Oke Kak, sangat menginspirasi sekali Kak. Mari kita berikan aplaus dengan ada jempol kepada Kak Almen dan kakak-kakak semuanya. Memang benar Kak, seperti yang Ervin tadi bilang, sebenarnya sudah banyak juga yang sudah kita laksanakan, tetapi mungkin banyak istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka yang yang kurang familiar oleh kita, padahal kita sudah melaksanakan tetapi kita tidak paham bahwasanya yang kita lakukan adalah itu namanya. Seperti itu Kakak. Memang benar Kak, di PR kita untuk sekarang ini adalah mengikuti pembaruan nasional Kak tentang kurikulum Merdeka. Ada berbagai pembaruan mirip kayak dulu di kurikulum K13 itu banyak pembaruan, sedangkan di kurikulum Merdeka juga banyak pembaruan dan pengembangan dalam kurikulum ini Kak oleh pemerintah kita di nasional Kak. Oke Kak, lanjut. Nah ini Kak, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi kreatif. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir ini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini beberapa Kak capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka Kak. Tentunya ini udah sangat familiar, apalagi kita di dunia olahraga Kak, yang fair play, yang harus sportif, menjaga attitude dan lain sebagainya itu udah sangat familiar Kak. Nah di sini Kak, di sesi sekarang mari kakak berdiskusi. Sesi pertanyaan yang berikutnya nanti seperti biasa Kak, akan Ervin bagi 3 kelompok nantinya. Setelah itu kakak-kakak nanti dimohon untuk saling berbagi, saling mengisi jawabannya. Nanti kita berbagi di ruang virtual utama ini Kak, dan memberikan umpan balik, saran, dan kita nanti bisa memetik ilmu-ilmu positif yang nantinya berbagi dari kakak-kakak semuanya nantinya. Jadi nanti Ervin mungkin sekitaran
30 sampai 40 menit Kak untuk mengisinya. Habis itu kita nanti presentasikan. Habis itu nanti kita bersama-sama mengambil kesimpulan baik dari setiap penjelasan dari kakak-kakak semuanya nantinya. Kakak Ervin minta mohon waktunya sebentar untuk membagi kelompoknya. Kita bagi nanti 3 kelompok mungkin. Nanti setelah itu Ervin bagikan linknya nanti untuk mengerjakan apa yang didiskusikan nantinya. Nah, sudah Kak, dipersilakan untuk bergabung di kelompoknya masing-masing Kak. Nanti di ruang utama ini adalah kelompok 1 ya Kakak-kakak. Mari Kak, silakan bergabung Kak di kelompoknya masing-masing. Yang di ruang utama nanti ini menjadi kelompok 1 nantinya Kak.
Oke Kak, yang di ruang utama nih Kak, berarti Kakak di kelompok 1 Kak. Akan Ervin bagi Google Doc-nya Kak, untuk mengerjakan diskusinya Kak, dan nantinya akan dijabarkan di ruang utama ya Kak ya. Nah ini Ervin bagikan Kak, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama, saling berbagi nantinya di ruang virtual nanti Kak. Sudah Kakak, ini ada Kak Vina, Kak Erit, Kak Fitria, dan Kak Rocky Saputra. Sudah Ervin bagikan Kak, silahkan diskusikan Kak. Semangat Kak. Di kolom chat Kak, udah Ervin bagi. Kak Rocky cek position. Halo Kak, Apa ceritanya ada lagi tuh berdua saya lah lam gua. entahlah Kak, lah kabarnya dulu tuh lah. Apa masalahnya? Entahlah. Ande cerita lagi. Sibuk Kak, Be itu Kak. Awak dia HP buka ya Kak. Wah,
Buka di HP, buka di kopian di apa gua. Coba dicolek-colek. Coba buka loh. Kacunya di apa gua? Di Di Google di chat tuh lah di kopian tuh. aja deh. Ah, tinggal. Tuh, suruh dua ya gitu empat lah. Nggak ada muncul lah kabur ya lah. Iya. Bagaimana? Di rumah sampahnya langsung ada itu.
Kak Rocky sama Kak Vina. Ya kak. Coba coba kopi siko ya, coba dipahami enek-enek. Kira-kira Iya. cocok nggak? Alah cocok ya kak. Lapas deh. Nggak ada kurang. Eh, sudah gitu. Eh, Kan lah buka. Nah, coba lah cek dulu. Eh, wes, nggak ada nomor tak bawa deh rumah. Tapi di HP yang link tadi itu le bisa bukanya bang. Nah, itu. Kan lah nampak link itu yang lah diketik itu. Ya lawak baca lah. Aman kan lah di Rocky Weko tuh. Um, sampai lah di bang ini. Kak, Kak Vina, gimana ini Kak Vina? Nggak ada ya kabar kak Vina. Hmm. Ini Ah, kok hilang mak gua kalau ada makan. Kak Arif, apa kabar Kak Arif? Oke Kak, kita lanjut. Kelihatannya ini belum bergabung semua Kak. Mari kita tunggu sebentar Kak, sekitar 5 menit supaya kakak-kakak yang lain segera bergabung lagi ke room utama nih Kak.
Habis waktunya, Kak. Udah. Waduh. Tinggal kelompok kita tinggal satu lagi yang belum terjawab, Kak Desman, Kak Faisal. Yang tadi itu enggak? Nanti langsung aja, Kak. Oh gitu. Oke, Kak, sambil menunggu kakak-kakak yang lainnya untuk bergabung ke ruang utama, Kak, dipersilahkan kepada kakak-kakak kelompok 1, Kak, untuk berbaginya, Kak, apa yang didiskusikan tadi, Kak. Di sini kelompok 1 ada Kak Erit, Kak Rocky, Kak Vina. Kepada Kakak dipersilakan, Kak. Kak Rocky atau Kak Vina, siapa yang bisa kira-kira? Kak Rocky gimana, Kak Rocky? Terus Kak Erit aja Baiklah. yang mungkin, Kak. Oke, kita ambil alih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya menjelaskan apa tadi yang menjadi tugas kami kelompok 1. Yang tadi ada kami Bu Vina, Kak Vina, Kak Rocky, saya sendiri, terus ada lagi satu lagi tadi kayaknya sakit Kak Fitria kayak. Baiklah Kak, di sini tugas kami di kelompok 1 itu ada 6 pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Di sini kami menjawab, selama ini kami merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, yaitu pandangan secara keseluruhan, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial peserta didik. Terus untuk yang kedua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Untuk tujuan pembelajaran PJOK di sekolah sesuai sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, di mana PJOK adalah bagian integral dari pendidikan sepenuhnya. Karena bagian integral, PJOK adalah pendidikan yang dicapai melalui kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani. Terus yang ketiga, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Untuk memahami secara keseluruhan, kami pribadi Kak, tentu ya namanya kita belajar, tapi kita harus
harus memperbaiki mana yang semakin banyak kita belajar, semakin ketahuan kita itu nggak tahunya. Semakin banyak kita belajar, semakin tahu kita bodoh. Tapi kita harus belajar, selalu belajar supaya nanti untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Terus yang keempat, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Untuk tujuan pembelajaran, di dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran PJOK harusnya tercapai dengan baik, karena di dalam kurikulum merdeka ini yang digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila, dan itu sejalan dengan tujuan pembelajaran utama PJOK, yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Terus yang kelima, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan siswa. Di sini untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai, kita sebagai pendidik harus menyusun program pembelajaran yang mempertimbangkan dengan kemampuan siswa dan memilih metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik. Terus yang keenam, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Untuk yang sekarang, yang selalu kita dengar, yang tuh digaung-gaungkan, itulah semua pengembangan pembelajaran itu semuanya harus berpusat kepada peserta didik. Itulah yang dapat kami sampaikan ke kakak-kakak semuanya dan Kak Fasil. Kalau ada nanti tanggapan atau pendapat-pendapat lain, kami persilakan. Mau tahu dong, kamu sepintar apa sih? Coba jawab pertanyaan ini. Di antara ketiga hewan ini, hewan apa yang tidak bisa melompat? Jawab dalam 5 detik ya. Atau Kak Rocky ada yang menambahkan? Kak Vina juga. Sudah pas, Kak. Oke, Kak Rocky, nampaknya kita kembalikan ke Kak Fasil kita untuk sebagai penguatan. Ya, Kak Ervin, kami persilakan. Oke Kak, terima kasih Kak Eri Jumila dan kakak yang lainnya. Kita berikan aplaus dan jempolnya emang luar biasa Kak. Memang benar Kak, dalam program PJOK ini Kak seperti yang kita bahas kemarin ya Kak. Kita emang guru PJOK harus mempertimbangkan aspek emosional, sosial peserta didik. Kak, pokoknya karakteristik peserta didik harus kita pertimbangkan Kak, supaya setiap peserta didik mendapatkan haknya yang sama Kak. Walaupun setiap itu ada kurang, ada lebihnya, ada tidak sama lah Kak. Yang penting tujuan pembelajaran kita harus mempertimbangkan seperti yang di kelompok satu tadi, aspek sosial, emosional, fisik, seperti itu Kak. Supaya hak-hak peserta didik tercapai oleh semuanya. Dan yang kata kunci memang benar Kak, kurikulum merdeka ini yang sangat dilulukan adalah berpusat pada peserta didik Kak. Jadi pembelajaran apapun kita harus berpusat ke peserta didik Kak. Karena itulah kurikulum merdeka, kita memerdekakan peserta didik. Jadi pembelajaran apapun itu harus berpusat kepada peserta didik Kak. Kita harus mempertimbangkan kemampuan mereka, mempertimbangkan emosional mereka, dan mempertimbangkan berbagai karakteristik mereka, serta nanti isu-isu sosial di dalam pembelajaran PJOK itu berkurang, bahkan bisa menghilang Kak. Sehingga pembelajaran PJOK menjadi pembelajaran yang bermakna dan seperti yang dibilang tadi ya, berpusat kepada peserta didik. Oke Kak, terima kasih sekali kepada kelompok 1.
Dan ini dimohon kepada kelompok 2 Kak untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi Kak. Kita berbagi Kak pada kita semua, kepada kelompok 2. Dipersilakan Kak. Ini kelompok 2 ada Kak Ahmad Azari, Kak Arif, dan Kak Tania ini. Kepada Kakak dipersilakan Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Kak Fasil tadi. Yang pertama, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Di sini kami menyampaikan ada beberapa, yaitu keterampilan fisik, mengembangkan kemampuan motorik dasar seperti lari, lompat, dan melempar. Kemudian kesehatan dan kebugaran, memahami konsep kebugaran jasmani, pola makan sehat, dan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi selama terlepas dari kurikulum apapun, bisa kita memahaminya dengan tujuan mata pelajaran yang bisa jadi acuan. Kemudian selanjutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan pembelajaran dapat dicapai apabila pembelajaran dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Di sini, dalam kegiatan belajar mengajar, pasti ada tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Tujuan adanya pembelajaran yaitu agar siswa bisa memiliki pengetahuan baru, mendapatkan perilaku yang baik, bisa mengetahui apakah siswa yang menguasai materi pembelajaran atau tidak. Perilaku hasil pembelajaran siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran inilah yang disebut sebagai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Di sini penetapan tujuan yang jelas, mulai dari capaian akhir yang membantu dalam merumuskan tujuan yang spesifik dan struktur. Kemudian fokus pada keterampilan dan nilai. Kurikulum harus mengedepankan pengembangan keterampilan fisik, mental, dan sosial siswa. Ini mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan rasa hormat. Kemudian ada lagi kolaborasi dengan stakeholder.
mengembangkan kurikulum dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan bahwa harapan akhir dapat dicapai secara kolektif. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kakak-kakak yang lain ingin menanggapi, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kami kembalikan ke Kak Fasil untuk memberi tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Kak. Kita berikan A+ kepada kelompok 2 dan jempolnya. Memang benar Kak. Tujuan utama dalam pembelajaran PJOK ini salah satunya adalah membuat peserta didik menjadi bugar dan sehat Kak. Di sini bugar dan sehat ini Kak, kegiatan jasmaninya di sini ada pola makan sehat, bagaimana mereka belajar menjaga kesehatan fisik, itu salah satu adalah tugas dari guru PJOK Kak. Karena seperti yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin, mengapa pentingnya pembelajaran PJOK ini, karena apabila peserta didik kita sudah merasakan kebugaran jasmaninya itu baik, dapat dipastikan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya akan mengikuti baik juga hasilnya Kak. Karena kesehatan fisik itu adalah utama Kak, sebelum nantinya ada kesehatan-kesehatan yang lainnya untuk menunjang pembelajaran jauh lebih baik Kak. Di sini juga ini adalah stakeholder. Memang ya Kak, mengembangkan kurikulum dengan melibatkan guru, siswa, orang tua untuk memastikan bahwa harapan akhir dapat dicapai secara kolektif. Memang benar Kak, seperti itu. Dan yang sudah kita bahas juga pernah pemanfaatan 7 aset Kak, ada sosial, politik, itu juga bisa untuk melancarkan kurikulum apa yang kita jalankan nantinya di sekolah. Karena tidak lepas kita bekerja sama dengan pihak-pihak dan ataupun aset untuk menjalankan pembelajaran, khususnya di pembelajaran PJOK menjadi pembelajaran yang sesuai tujuan yang kita capai Kak. Di sini juga Kak, memang iya Kak, kesehatan memang kita harus kompleks. Di tujuan pembelajaran PJOK ini ada mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi pembelajaran PJOK ini memang sudah kompleks Kak, sudah lengkap di situ Kak. Oleh karena itu kita sebagai guru PJOK Kak, ya seperti yang dibilang Kak Eri tadi, kita harus belajar dan terus belajar Kak, supaya pembelajaran yang berpusat ke peserta didik pada akhirnya nanti akan terlaksana jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke Kak, kita lanjut Kak ke kelompok 3. Ke kelompok 3 di sini ada Kak Almen, Kak Faisal Rahman, Kak Disman. Kepada Kakak dipersilakan Kak untuk berbaginya Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Mungkin Pak Almen akan itu saya Pak. Boleh langsung Pak Almen. Boleh Pak. Kepada Pak Almen dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Faisal selaku moderator di kelompok terakhir, kelompok ketiga, terkait dengan tugas kelompok 3 yang kami dapatkan, di mana juga ada 6 poin yang harus kita selesaikan menurut musyawarah kita masing-masing kelompok. Kita dengar tadi dari kelompok 1 dan 2, kakak-kakak sekalian sudah menyampaikan masing-masing daripada pembahasannya. Kalau kita lihat itu hampir-hampir sama kakak-kakak sekalian, apa yang disampaikan oleh kakak kelompok 1, kelompok 2,
bahkan sampai ke kelompok 3 ini tidak terlalu jauh beda, mungkin beda-beda pandangan saja begitu. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama, di sini kami ada bertiga tadi, ada Kak Faisal, juga ada Kak Disman. Jadi sudah menyepakati poin-poin yang kami sampaikan. Barangkali nanti ada kesamaan dari kelompok yang 1-2, mungkin juga ada perbedaan, itulah nanti yang menambah wawasan kita di jawaban yang kita jawab secara per kelompok tadi. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku begitu. Jadi pertanyaan pertama ini kami diskusikan tadi. Yang pertama adalah dengan cara menentukan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami dan mempraktekkan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian meninjau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang sudah ada dalam kurikulum pendidikan jasmani olahraga kesehatan saat ini. Kemudian dengan cara memperhatikan apakah tujuan yang ditetapkan masih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini atau tidak, terutama dalam konteks perkembangan teknologi, kesehatan, dan kebutuhan inklusif. Misalnya, dalam PJOK tujuan pembelajaran harus mencakup pengembangan kurikulum fisik, kemampuan motorik, keterampilan olahraga, serta pemahaman tentang gaya hidup sehat. Itu sesuai dengan konteks yang disampaikan tadi. Kemudian bisa juga dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik kita itu sendiri, dan kita dapat merancang program PJOK yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi teman-teman juga sudah menyampaikan rata-rata hampir sama kayaknya. Jadi menurut kami tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu diantaranya meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui berbagai aktivitas, olahraga, dan latihan fisik. Siswa diajarkan pentingnya memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Aktivitas fisik itu membantu menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, kelenturan, dan kesehatan kardiovaskular, misalnya latihan senam, lari, permainan olahraga meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran siswa itu sendiri. Kemudian pertanyaan nomor 3, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kita selaku guru PJOK tentu sudah memahami dengan baik mata pelajaran yang kita ampuh dan juga sudah menjadikannya sebagai acuan, karena hal ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan kita dalam pembelajaran. Tentu kita secara mendalam sudah memahami bahwa tujuan PJOK itu tidak hanya sekedar meningkatkan kebugaran fisik saja, tetapi juga mencakup aspek mental, sosial, dan emosional siswa itu sendiri. Tentu saja kita sudah menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, sportivitas, dan kesehatan mental sudah menjadi bagian dari utama dari rencana pengajaran PJOK tersendiri. Tentu kita semua sudah paham terkait pertanyaan nomor 3 ini. Kemudian pada pertanyaan nomor 4, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi menurut kami kelompok 3, dalam konteksnya pertama tujuan ini bisa dicapai adalah dalam tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Menyusun tujuan pembelajaran yang benar, terstruktur, dan lengkap sangat penting sebagai petunjuk bagi guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, atau metode, serta juga media pembelajaran yang digunakan saat kegiatan proses belajar berlangsung. Terdapat 4 unsur pokok yang ada perumusan daripada tujuan pelajaran itu sendiri. 4 unsur ini disingkat dengan ABCD atau dikenal dengan audience,
behavior audience yang dimaksud yaitu siswa. Kemudian behavior artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Misalnya memahami, menuliskan, membaca, menelaah, menerapkan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, condition memiliki arti keadaan. Sedangkan yang ketiga, degree memiliki arti suatu perbandingan. Contoh kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam konteks kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian juga tujuan-tujuan dari mata pelajaran PJOK dapat dicapai bahkan dengan cara yang lebih fleksibel dan relevan bagi kebutuhan siswa saat ini. Kurikulum Merdeka ini memberikan ruangan bagi guru untuk lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan karakteristik unik setiap siswa, sehingga tujuan PJOK dapat dicapai dengan baik. Kemudian pada pertanyaan nomor 5, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena sering sekali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid begitu. Jadi untuk menjawab hal ini, untuk memastikan bahwa pengajaran yang dilakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, kita bukan hanya fokus pada materi atau aktivitas, tapi diperlukan pendekatan yang terstruktur dalam berorientasi pada hasil pembelajaran dengan cara pertama menentukan hasil belajar yang diinginkan. Misalnya siswa mampu melakukan teknik dasar renang dengan benar. Kemudian juga rancang asesmen untuk mengukur apakah siswa kita telah mencapai hasil belajar tersebut atau belum. Contoh, siswa harus memperagakan teknik renang dengan benar. Kemudian yang ketiga, buat aktivitas pembelajaran yang secara langsung mendukung pencapaian hasil pembelajaran tersebut. Contoh misalnya latihan teknik pernapasan dalam gerakan renang maksudnya ini. Kemudian yang keenam, sesuai dengan pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kelompok PJOK? Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Erik tadi. Dalam mengembangkan kurikulum PJOK, terutama dalam konteks mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, tentu semua kata kunci ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang PJOK yang dirancang benar-benar fokus pada pencapaian tujuan holistik siswa, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial. Mungkin antara lain menurut kelompok kami tadi tujuan pembelajaran yang pertama itu fokus pada hasil yang ingin dicapai. Kemudian kata kunci yang kedua yang berjalan saat ini yaitu backward design, itu perancangan kurikulum dimulai dari tujuan akhir. Kemudian yang ketiga kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan. Begitu juga dengan penilaian berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa itu sendiri. Kemudian refleksi baik dari siswa maupun dari guru. Kemudian evaluasi proses pembelajaran. Kemudian kebutuhan siswa, adaptasi pengajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Sesuai juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi bahwasanya kita selalu berpihak kepada siswa. Itu kunci yang bisa kami sampaikan pada jawaban dari kelompok 3 yang kami bahas secara bersama tadi. Mungkin itu kakak-kakak terkait dengan penjelasan atau hasil diskusi kami kelompok 3. Kami kembalikan kepada Kak Faisal Rahman selaku moderator. Terima kasih kepada Pak Almen yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Mungkin ada dari kakak yang lain ingin mengomentari atau memberikan pendapat terkait hasil diskusi kelompok kami, dipersilakan. Mungkin tidak ada Pak Almen. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Kak Ervin sebagai fasilitator. Terima kasih Kak.
Oke Kak, ini penjelasannya sangat luar biasa sekali, sudah lengkap dan kompleks sekali. Mari kita berikan aplaus dan jempol kepada kelompok 3 dan kelompok yang lainnya Kak. Sangat luar biasa sekali hasil diskusinya. Ini sudah lengkap. Kita lanjut Kak. Di selanjutnya, alhamdulillah diskusi yang tadi sudah dilaksanakan sangatlah hikmat sekali Kak, dan memang benar Kak, semua pendapat yang kakak dapatkan, ilmu-ilmu yang kakak dapatkan itu sudah sesuai sekali Kak dengan pembahasan di kurikulum merdeka kita. Kita lanjut Kak. Di sini ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan. Nah ini Kak, proses backward design tadi Kak yang sudah dibahas oleh Kak Almen dan kakak-kakak yang lainnya tadi udah disinggung juga pembelajaran dengan backward design. Dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap nih Kak. Ada yang mengidentifikasi pencapaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci Kak dari backward design nih merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaiannya. Di sini Kak, kurikulum berbasis standar. Ini Kak, manakah yang benar di divisi ini? Ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan ini. Salah Kak. Ada lagi buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Juga tidak benar Kak. Ini yang lengkapnya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak semuanya. Di situ harus kompleks Kak. Ada keterampilan pengetahuan, kognitifnya, psikomotornya, dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Jadi juga sudah dibahas diskusi bersama-sama tadi Kak tentang apa saja yang dibahas di dalam kurikulum, khususnya di kurikulum PJOK. Di sini Kak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini Kak, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Seperti itu Kak, di mana tinggal di setiap peserta didik pasti berbeda-beda Kak tempat tinggal, dan pasti berbeda juga minat bakat peserta didik masing-masing. Kita sebagai guru PJOK Kak harus merangkum semua itu supaya minat bakat peserta didik bisa tersalurkan dengan baik. Seperti itu Kak. Di sini Kak ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini yang pertama Kak, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Di sini Kak ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program PJOK. Pertama, kakak-kakak menjadi seorang pendengar yang baik. Salah satu contohnya Kak, ketika menjadi pendengar, kakak-kakak akan sering mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis. Kita juga mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi Kak. Mendengarkan keluh kesah dari peserta didik, seperti itu Kak. Mendengarkan, ada pula nanti peserta didik memberikan saran dan lain sebagainya. Yang kedua, konteks masyarakat Kak. Konteks masyarakat ini Kak, analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya,
dalam arti etnik, agama, dan tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional yang tersedia, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang kurikulum, Kak. Nah, selanjutnya itu adalah waktu, Kak. Di sini, Kak, tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir, Kak. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Dalam kurikulum terbaru ini, Kak, capaian pembelajaran juga diorganisir berdasarkan fase-fase tumbuh kembang anak. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, fase tahunan dan semester harus dilakukan oleh semua guru, Kak. Oleh karena itu, Kak, kenapa di kurikulum Merdeka itu dibagi-bagi, Kak, ada fase A, fase B, fase sampai akhirnya nanti fase F, supaya pengelompokan pembelajaran di dalam usianya itu sesuai dari kebutuhan fisik, mental, sosial, dan kognitif serta psikomotornya nanti di semua jenjang usia, Kak. Karena setiap jenjang usia anak-anak kebutuhannya berbeda-beda, Kak. Lanjut, Kak, di situ ada alokasi jam pelajaran, Kak. Alokasi jam pelajaran ini sudah kita ketahui ya, Kak. 1 JP kalau SD itu ada 35, yang SMP ini kalau tidak salah ada 40, 1 JP-nya 40 menit, sedangkan SMA ini 45 menit 1 JP-nya. Nah, nanti dikalikan berapa JP kita dalam pelajaran PJOK. Selanjutnya cakupan dan tahapan. Ini, Kak, faktor lain dalam mengembangkan program pembelajaran adalah pemilihan konten. Berikut bagaimana konten dipecahkan menjadi tahapan-tahapan. Pemilihan konten di sini merujuk pada cakupan. Secara lebih detail, cakupan adalah konten apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus dari konten tersebut, dan aktivitas apa yang dipilih oleh konten. Yang selanjutnya teknologi, Kak. Kalau teknologi, Kak, di sini ini di dalam olahraga khususnya ini sudah sangat familiar, Kak, karena sudah banyaknya perkembangan di dalam olahraga digabungkan dengan IT, Kak. Seperti yang sudah kita ketahui, Kak. Sekarang seperti juga yang kita lakukan sekarang, Kak. Ada pembelajaran lewat virtual, teknologi sekarang banyak diselipkan di dunia olahraga, Kak. Seperti itu, Kak. Kalau di pembelajaran, Kak, bisa nanti kita sebagai guru PJOK memakai Infocus dan lain sebagainya, Kak, untuk memberikan pelajaran supaya lebih mengikuti perkembangan zamannya, Kak. Nah, seperti itu, Kak. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Kak, kurikulum ini fleksibel, Kak. Yang penting tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu akan tercapai, Kak, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita mempertimbangkan beberapa aspek-aspek seperti karakteristik anak, lingkungan sosial dan budaya setempat, Kak. Seperti itu, Kak. Selanjutnya, Ki Hajar menggarisi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Pada akhir sesi, Kak, kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi juga sudah sering sekali dibahas oleh Kak Almen tadi tentang pemikiran prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan baik design.
Alhamdulillah Kak, terima kasih Kak. Ini kita sudah sampai di akhir sesi ya Kak. Alhamdulillah. Mohon maaf Kak, kalau Ervin seperti biasa korupsi waktunya sering sekali. Oke Kak, karena ini juga sudah masuk sore dan masuk sholat asar ya Kak. Mari kita tutup aja Kak. Mohon maaf Kak apabila Ervin banyak salah, banyak kata yang tidak tepat semestinya. Ervin mohon maaf karena Ervin banyak bicara, pasti Ervin banyak salahnya, dan kebenarannya milik Allah Kak. Seperti biasa Kak, nanti sebelum kita keluar dari ruang virtual ini Kak, mari kita makan foto bersama. Itu dipersilakan kakak-kakak untuk meninggalkan ruang virtual ini Kak. Mohon kakak untuk menghidupkan kameranya Kak. Diperhatikan bahwa video atau praktik pembelajaran yang Bapak Ibu unggah atau Bapak Ibu buat itu harus sesuai Kak, dari hitungan 3 ya Kak. Kita langsung foto. Kak, 1, 2, 3. Pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Bentar Kak, ini error kayaknya. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya diskusi pada siang hari ini modul 1.5 Kak. Dan alhamdulillah besok kita udah masuk Oktober Kak. Rencana nanti kita ada tatap muka ya Kak ya di tanggal 13 kalau nggak salah sampai tanggal 19. Semangat Kak. Dan mohon maaf Kak, Ervin belum bisa membagi tugas-tugas mana saja kakak-kakak yang belum lengkap Kak. Nanti Ervin angsur-angsur Kak, karena berbagai kesibukan Kak. Mohon maaf Kak sebelumnya. Ervin tutup pertemuan modul 1.5 pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak, mau melanjutkan aktivitasnya atau pulang Kak? Hati-hati di jalan. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya Kak. Melakukan pembelajaran di dalam ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu sampaikan izin live Kak. Oke Kak. Dempet Zoom ada lagi Zoom-nya. Ya lanjut Kak. Jadi Pak, oke Pak. Kasih Kak.